Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Ranti Amanda, nomor induk mahasiswa 0488911012 akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Tugasnya yaitu membuat proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat ini. Terus buatlah tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut, dengan menampilkan atribut, kolom, atau file frame, name, simbol, dan price USD dengan tampilan layar seperti ini. Terus tampilkan dan jelaskan file yang Anda buat untuk menampilkan data di atas, sertakan source code dan dalam bentuk teks atau file. Saya mengerjakan tugasnya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Pertama kita masuk ke foldernya dulu. Selanjutnya kita ke terminal. Selanjutnya kita lakukan instalasi Ionic CLI. Setelah proses instalasi selesai, selanjutnya kita buat proyek baru berbasis Vue.js dengan template blank atau kosong. Di sini ada pertanyaan apakah mau membuat akun, kita mau. Selanjutnya kita masuk ke folder proyeknya. Setelah masuk ke folder proyeknya, selanjutnya kita ambil data dari internet API. Itu butuh library klien bernama Axios, jadi kita install Axios. Setelah kita melakukan instalasi Axios, selanjutnya kita buka laman Ionic site. Dan ini misalnya masih blank. Selanjutnya kita balik lagi ke Visual Studio Code, buka crypto-nya, terus kita buka folder src, terus pilih Vue dan home page Vue. Ini semua source code-nya mau saya ganti, jadi dari awal lagi saya hapus. Pertama di sini ada template. Di dalam Ionic, template ini itu berfungsi sebagai kerangka UI yang langsung dilihat oleh pengguna. Selanjutnya di sini ada Ion Page, yaitu yang membungkus seluruh halaman agar navigasi aplikasi berjalan lancar. Terus di sini ada Ion Content, yaitu area utama tempat konten berada. Terus di sini ada full screen, true.
dan kelas ion padding. Itu tuh agar tampilannya pas dan punya jarak di antara pinggir layar. Terus di sini ada button container yang berisi ion button, yaitu untuk melakukan refresh data. Terus di sini ada kondisi disable is refreshing. Artinya itu tombol akan otomatis terkunci saat proses membuat data kalau misalnya sedang berjalan. Terus jadi tuh pengguna nggak spam klik terus tombol refresh. Terus kalau misalnya tombol refresh sedang berjalan, nanti tombolnya diganti menjadi tulisan menguap. Terus kalau misalnya udah selesai, kembali lagi ke tulisan refresh. Selanjutnya ada crypto container. Kelas ini tuh berfungsi sebagai wadah untuk menampilkan daftar koin. Koin itu bersifat dinamis. Yang di sini ada flicker effect. Ini tuh memberikan efek visual berkedip kalau misalnya di refresh. Terus selanjutnya di sini ada V4 coin in Paginet coins. Ini tuh adalah untuk mengulang dan menampilkan data koin yang sudah dibatasi per halaman. Selanjutnya di sini kita juga ada view memo, yaitu sebagai fitur optimasi. Jadi view-nya tuh akan menggambar ulang baris koin tersebut jika nilai harga atau presentasinya benar-benar berubah. Terus selanjutnya di sini ada tata letak data. Jadi setiap koin itu dibagi 3 kolom. Yang pertama rank pool, yaitu untuk menampilkan peringkat koin. Yang kedua ada non pool, yaitu untuk menampilkan nama lengkap dan simbol mata uang kripto. Dan selanjutnya di sini ada price pool, yaitu untuk menampilkan harga dalam US dollar berserta persentase perubahan selama 24 jam terakhir. Warna tag presentasinya tuh dibuat dinamis, jadi berwarna merah jika minus dan berwarna hijau jika mengalami kenaikan. Terus di sini terakhir ada bagian Paginet container. Ini tuh adalah sistem navigasi halaman. Di sini ada tombol preview sama next. Ini tuh untuk berpindah halaman. Terus di sini ada page indikator atau halamannya, misalnya halaman 1, halaman kedua, dan selanjutnya. Terus kedua tombol ini tuh terkunci otomatis kalau misalnya udah mentok, misalnya ada di halaman 1, drive-nya itu terkunci, nggak bisa diklik. Terus kalau misalnya ada di halaman terakhir, nextnya nggak bisa diklik. Selanjutnya kita ke bagian script setup, yaitu bagian yang fokus ke logika, pengambilan data, sama pengaturan halaman aplikasi. Selanjutnya kita copy halaman yang sudah ada di tugas. Sekarang kita masuk ke bagian script setup. Di baris awal kita mengimport beberapa fungsi penting dari view, makanya semua yang tadi merah itu jadi hilang. Kita mengimport ref, computed, unmounted itu dari view, terus ion page, ion content, ion button itu dari ionic, terus mengimport Axios juga untuk mengambil data dari internet. Kemudian di sini kita mendefinisikan variabel state menggunakan ref. Di sini ada coins berbentuk array kosong untuk menampung seluruh data kripto dari API. Terus di sini ada is refreshing, yaitu dengan nilai awal false untuk mengontrol status loading atau efek berkedip pada aplikasi. Selanjutnya di sini ada pengaturan untuk membatasi pagination atau halaman. Kita membuat variabel current script dimulai dari halaman 1,
Terus di sini ada item per page-nya itu isinya 7. Jadi angka ini tuh berfungsi untuk menguji tampilan agar aplikasinya itu menampilkan maksimal 7 sesuai sama soal tugas. Kemudian di sini ada paginate coins. Ini tuh dibuat menggunakan komputer. Fungsinya tuh untuk memotong data koin secara otomatis berdasarkan rumus matematika sederhana yang menggunakan perintah slice. Jadi saat variabel halaman berubah, data koin yang tampil di layar itu ikut dipotong secara otomatis tanpa mengambil data baru dari internet. Selanjutnya di sini ada fungsi yang bernama fetch crypto data yang berjalan asinkron. Di awal fungsi kita memasang validasi if refreshing value return yang sangat berguna untuk mencegah terjadinya double click, misalnya pengguna menekan tombol refresh berkali-kali secara tidak sengaja. Terus di dalam fungsi tersebut kita membungkus beberapa proses pengambilan data seperti try, catch, sama finally. Di dalam loop price itu ada Axios yang menembak URL ini, URL API dari CoinCore untuk mengambil data kripto terbaru dan memasukkannya ke dalam variabel koin yang sudah kita siapkan tadi. Terus jika terjadi gangguan internet atau gagal memuat, pesan error itu akan ditangkap sama bot, sama blockade agar aplikasi tidak mendadak macet atau crash. Terakhir ada fungsi ini yaitu finally yang dipadukan dengan set timeout selama 100 mili-detik. Program itu menjamin bahwa status loading atau variabel is refreshing akan diubah kembali menjadi false baik pengambilan datanya berhasil ataupun mengalami error. Dan yang terakhir di sini ada unmounted fetch crypto data. Ini tuh perintah yang memastikan bahwa aplikasi akan langsung otomatis menjalankan fungsi pengambilan data ke internet saat setelah halaman aplikasi selesai dimuat secara sempurna di layar pengguna. Dan bagian yang terakhir adalah bagian CSS. Terakhir kita masuk ke bagian style code. Kata kunci code ini tuh sangat penting untuk memastikan CSS yang kita tulis hanya akan yang berlaku untuk halaman ini saja, jadi nggak akan mengganggu atau merusak tampilan di halaman aplikasi yang lain. Terus di sini ada button container menggunakan display flex, terus justify contentnya center. Pengaturan ini tuh berfungsi untuk memposisikan tombol refresh agar berada tepat di tengah-tengah layar secara horizontal serta memberikan jarak bawah sebesar 15 pixel. Terus di sini tuh ada crypto container. Ini tuh digunakan untuk mendesain wadah utama pembungkus aplikasinya. Jadi kita memberikan warna latar belakangnya krem, terus garis tepi tipis berwarna sedikit gold. Selanjutnya di sini ada pagination container. Ini tuh yang mengatur tombol navigasi halaman, jadi dengan menggunakan display flex, terus justify content space between, agent item center. Jadi tombol preview sama nextnya itu akan otomatis terpisah ke ujung kiri sama kanan, sementara teks indikator halaman tetap berada di tengah-tengah. Terus di sini ada Python Vector
Ini tuh memberikan ukuran teks kecil dan tebal berwarna abu-abu gelap agar mudah dibaca. Selanjutnya masuk ke halaman CryptoRow. Ini tuh desain untuk memastikan setiap koin berbaris rapi secara horizontal dengan koordinatas. Di sini ada CryptoRow chart, yaitu yang berfungsi untuk menghapus garis pembatas khusus garis koin paling bawah sehingga tampilan tabel itu tetap rapi. Terus di sini ada Mempool, Mempool sama Pricepool. Ini tuh ketiganya menggunakan display flex sama flex duration-nya kolom. Pengaturan arah vertikal ini tuh sangat penting untuk mengunci susunan komponen di dalam kolomnya, misalnya seperti label dan nilainya. Jadi agak rapi dari atas ke bawahnya. Terus di sini ada lebar dan perataan masing-masing kolom juga diatur secara presisi. Ini untuk rank lebarnya 15, name 45, price lebarnya 40%. Selanjutnya di sini ada class label. Ini tuh memberikan format ukuran kecil berwarna coklat pudar untuk teks petunjuknya. Terus di sini ada class value, yaitu memberikan format teks tebal berwarna coklat untuk menampilkan data aslinya. Terus ukuran teks peringkat juga diperbesar khusus lewat kelas agar terlihat mencolok. Terus di sini ada kelas percentage yang tebal dan kecil. Kelas ini tuh dipadukan dengan text red, yaitu untuk memberikan warna merah untuk koin yang sedang mengalami penurunan harga. Terus di sini ada text green, memberikan warna hijau untuk koin yang harganya sedang naik. Dan terakhir di sini ada flicker effect. Ini tuh akan menurunkan tingkat kejelasan wadah menjadi setengah. Jadi saat proses refresh data itu memberikan efek yang interaktif kepada pengguna. Setelah semua kodenya diketik, selanjutnya kita save. Kalau di sini nggak muncul, saya sudah mengecek kembali source code yang sudah saya buat. Ternyata ada beberapa typo, yaitu terus untuk bagian try ini ada yang terlewat, yaitu ini untuk menampilkan datanya. Selanjutnya kita save dan kita coba lagi. Alhamdulillah di sini sudah muncul. Di sini ada tombol refresh, di sini ada tampilannya, di sini ada next dan preview. Terus di sini ada halaman. Karena yang diminta itu tampilannya mobile aplikasi, jadi di sini saya akan tampilkan. Jadi setelah diubah ke tampilan mobile seperti ini tampilannya. Aplikasi ini tuh menampilkan data harga kripto dengan warna krem seperti panel tugas. Terus bagian atas ada tombol refresh. Ini tuh kalau ditekan refresh, di sini kan seperti yang ini memuat. Terus kalau udah selesai tuh tombolnya berganti menjadi tulisan refresh lagi. Kemudian di sini ada daftar koin. Bisa kita lihat di sini ada koin peringkat pertama itu adalah Bitcoin atau BTC. Harganya itu 73.390,56 US dollar. Terus di bawah harga ada persentase minus 3.21%. Ini warnanya merah, yang artinya harga koin tersebut tuh sedang mengalami penurunan sebesar 3,21%. Terus sebaliknya dengan rank ketiga yaitu USDT, harganya 1 dolar. Di sini ada persentase warna hijau yang menandakan bahwa koin sedang mengalami kenaikan sebesar 0,06%. Warna ini tuh sebenarnya sangat membantu pengguna untuk membedakan mana yang naik ataupun yang sedang turun. Sesuai dengan batasan yang sudah dibuat tadi, aplikasi ini juga menampilkan tepatnya 7 koin per halaman. Jadi di halaman selanjutnya kita klik next, 7 juga sampai ke
100 yaitu halaman 15. Ini tombolnya mati kalau udah ada di paling akhir. Tombol preview ini juga nggak bisa diklik kalau di halaman pertama. Terus ini menunjukkan kita berada di halaman keberapa. Sekian tugas 3 praktikum pemrograman berbasis perangkat bergerak saya. Jika terjadi kekeliruan, mohon koreksi dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.